Sekarang gue nonton balik The Accountant yang pertama, habis yang kedua. Tapi gue akan usahakan untuk gak spoil Accountant yang kedua. Mungkin nanti pas di belakang, tapi gue akan kasih warning dulu. Jadi The Accountant pertama ini keluarnya sekitar mungkin 9 tahun yang lalu. Jadi tahun 2016. Dan waktu itu gue inget, gue enjoy banget nontonnya. Dan seperti yang gue bacot-bacot di review gue di Accountant kedua, kenapa gue senang filmnya mungkin gara-gara gue juga enjoy tentang ide atau topik yang dikasih di dalam film ini, yaitu anak-anak yang mempunyai kelainan seperti some kind of disorder di spektrum autism, tapi mereka juga punya skill yang sangat ekstrim kalau mereka fokus di bidang-bidang tertentu yang merupakan sebenarnya udah ada, bukan udah ada, emang ada di kenyataan dan studi di mana banyak sekali anak-anak yang punya disorder itu mereka menemukan bakat di bidang lain, dan begitu mereka niat di bakat itu mereka tuh bisa sangat ahli, sangat expert jadinya. Nah, jadi film ini tuh menceritakan tentang mulanya si Christian Wolf, si akuntan. Dan bukan spoiler, sekedar perbandingan secara general, film pertama menurut gue dari segi plot dan cerita lebih lengkap, lebih komplit dan holistik, karena itu ada awal, ada ending, dan pelan-pelan kita mulai tahu apa yang terjadi kepada karakter utamanya si Christian Wolf. Jadi, dan seperti gue bilang, hal-hal tertentu kalau misalnya mungkin bukan cuman kena kepada orang yang punya disorder ya, tapi orang-orang biasa aja yang fungsional. Bukan gue bilang kalau orang-orang yang punya disorder itu nggak fungsional, tapi buat kita yang normal, oke, kalau gue menganggap diri gue sendiri normal, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang benar-benar trigger. Misalnya kayak di awal film itu, di mana si Christian Wolf mencoba memasang sebuah puzzle dan akhirnya satu puzzle itu gak ada. Itu membuat dia hampir gila, dan kalau gue bilang itu juga akan membuat gue gila kalau itu terjadi kepada gue gitu. Jadi kayaknya ada yang gak beres, ada yang gak perfect, itu harus selesai, sesuatu itu harus selesai. Dan seperti halnya orang-orang yang mungkin orang tua yang mempunyai kondisi di mana anaknya memerlukan perhatian khusus akan sangat mengerti betapa susahnya, karena kebanyakan karena mereka nggak mengerti apa yang dialami orang anaknya. Kenapa gue pernah ngeliat kenapa ada orang tua yang merasa kenapa anak ini kok susah banget sih dididik, kok berkelakuan seperti ini, padahal seperti yang berusaha disampaikan di film ini, mungkin aja karena mereka punya disorder, mungkin aja karena mereka membutuhkan pendidikan dan perlakuan yang berbeda, karena mereka sendiri juga gak bisa kontrol apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan gitu. Jadi kita ngelihat perbedaan antara Christian Wolf dan adiknya, di mana adiknya itu adalah normal dengan kategori normal gitu. Dia tuh ya kayak anak-anak biasa lah, nurut. Bukan anak biasa tuh belum tentu nurut, tapi maksudnya dia tuh normal gitu. Sedangkan si Christian Wolf itu kayaknya sering anxiety, sesuatu yang gak jelas bisa bikin dia gila. Misalnya kayak dia tuh gak pengen ada satu bahan yang menyentuh dia dan dia ngerasa gak jelas. Dan kalau kita lihat pada saat dia jadi dewasa, kalian lihat pas dia lagi masak, habis masak tuh dia membuat makanannya tuh nggak bersentuhan. Jadi telur, daging di samping, nasi dia makan nasi nggak, pancake di sana. Dan ini tuh sering banget gitu. Ada orang-orang yang merasa kalau makanan mereka di piring itu nggak boleh bersentuhan. Itu mungkin lebih parah dari trigger orang-orang lain, tapi itu tuh cukup umum gitu. Gue nggak tahu kalau kalian pernah ketemu temen kayak gitu nggak, tapi gue sendiri happy karena gue tuh sangat normal dibandingkan dengan orang-orang itu. Tapi trigger-trigger kecil ini biasanya nggak sampai benar-benar mengganggu dan mungkin terkontrol. Kan orang-orang juga ada yang bilang misalnya kayak high functioning sociopath, high functioning autism atau apa. Jadi dengan adanya pendidikan dan
bimbingan, mereka tetap bisa menjadi normal, bisa berinteraksi dengan normal segala gitu. Gue sok tahu banget, jangan dengerin apa yang gue omongin karena itu tidak berdasarkan dengan pengetahuan medikal, cuman pengetahuan yang dicoplok dari sana sini atau gue yang sok tahu. Jadi si Christian Wolf ini dia dewasa karena dia tadinya nyokapnya berusaha masukin dia ke institusi di mana dia bisa belajar secara khusus, tapi bapaknya nggak kasih gitu. Bapaknya itu orang militer yang keras gitu, dan cara dia mendidik Christian adalah dengan cara lu harus menghadapi apa yang lu takutin, apa yang mengganggu lu gitu, macam Batman lah kan. Siapa tuh ngajarin si Batman atau Batmannya sendiri bilang gue takut sama kelelawar, tapi daripada gue kabur mendingan gue hadapin tuh kelelawar, gue bikin rumah gue atau markas gue di dalam gue kelelawar gitu. Dan kadang-kadang walaupun itu kedengarannya kejam, sebenarnya ada benarnya juga gitu. Mungkin konyol sih, kayak misalnya gue tuh dulu takut banget sama cicak. Bukan takut sih, gue geli karena gue pernah dulu punya kucingnya itu entah kenapa hobi banget ngunyah-ngunyah cicak, terus dia tinggalin sembarangan. Lu tau kan cicak itu lembek dan jijik kan, apalagi kalau udah mati setengah, udah peang-peang gitu. Dan 2 kali gue nginjak tuh cicak yang ditinggalin kucing gue, gak kelihatan, dan penyek-penyekan itu nempel di kaki gue, gak mau copot. Itu geli banget. Dan gue nggak takut sama cicak awalnya, tapi habis itu gue jadi geli kan. Kalau ngeliat cicak lagi nempel di dinding, gue selalu mikir, aduh ini ini cicak kayak lentur-lentur, kayak karet, terus transparan gitu, matanya kayak gitu, terus sok tahu mendecak-decak. Jadi gue geli sama cicak. Sementara di Indo kan lu tahu sendiri cicak itu di mana-mana gitu. Pokoknya gue nggak mau lagi nginjak tuh cicak atau ngerasakan tekstur rubbery dia deket-deket gue. Adik gue juga traumatik sama cicak karena dia pernah bangun-bangun, terus begitu dia ngulet sebelah dia ternyata ada cicak mati lagi ngadep ke atas. Itu kan gimana? Tapi itu sebenarnya bukan fobia, karena kita takut berdasarkan pengalaman, ada logisnya gitu. Nah tapi karena gue harus punya keadaan dimana gue harus menghadapi sendiri ketakutan sama gue sama cicak, gue jadi nggak takut lagi. Ya sudahlah, gue kalau ngeliat cicak, apalagi ada satu cicak yang rese banget, yang selalu merasa dia jagoan, selalu muncul cepet-cepet, bentar aja ada makanan langsung muncul. Dan itu dia suka ngotot lagi, kayak gue usir-usir dia cuek gitu. Dan kadang-kadang ya udahlah makan sana terus, atau kayak ada karena wastafel cuci piring gue dalam, cicak suka terjebak di situ, mau nggak mau gue tolongin mereka keluar. Jadi lama-lama ya udahlah, cicak cuman sekedar cicak gitu. Dan memang untungnya gue nggak punya fobia apa-apa, dan untungnya sekarang gue juga bisa bilang gue nggak takut sama cicak. Atau mungkin gue masih geli, tapi ya sudahlah, gue kalau ngeliat ya udah, kita cuman kayak mengangguk seperti kawan lama. Dan habis itu udah tidak ada usaha pembunuhan atau penangkapan. Oke, jadi Christian itu jadinya dia belajar mungkin dari secara keras, secara militer untuk menghadapi segala sesuatu yang bikin dia takut atau gak nyaman. Dan dia jadi bisa dibilang berhasil gitu loh. Bapaknya itu ngajarin mereka untuk membela diri, berantem, jadinya 2 kakak adik ini jadi jagoan. Terus tapi sayangnya si Christian terlibat sesuatu yang bikin dia masuk penjara, di mana dia kenal dengan orang lain, dan mungkin dia juga belajar banyak hal yang membuat dia seperti dia. Dia tuh kayak seorang assassin jago, dia punya satu markas penuh dengan bla 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 senjata, dia punya strategi, dia punya otak karena dia sendiri kan pinter banget. Dia juga punya bisnis sebagai akuntan di muka dia, padahal dia melakukan money laundering. Tapi dia juga orang yang punya moral gitu, dia baik, dia membantu orang yang membutuhkan
dia seperti sepasang suami istri yang kesusahan karena pajak mereka. Dia kasih saran-saran di mana saran-saran itu shady, tapi dia bisa membuat mereka menghindari pajak atau kebangkrutan. Dan dia juga nggak apa namanya, mencelakakan orang yang tidak bersalah atau yang kurang bersalah. Asik kan kalau punya karakter kayak gitu di film-film, sebenarnya kayak Robin Hood atau Superman atau apa gitu. Karena ya kalau misalnya semua orang bertindak sesuai hukum, mungkin orang-orang yang jahat banget nggak akan ketangkep. Tapi karakter lain yaitu agen Medina nggak setuju. Dia lebih suka kalau semuanya tuh sesuai buku, by the book. Nggak ada yang shady atau nggak ada yang nggak benar deh ceritanya, harus jalur yang benar. Ya lu tahu sendiri kalau film-film kayak gitu pasti ada satu deh yang gue nggak bisa kayak gitu, bermoral, sedangkan satunya itu namanya film ya. Di sini cukup klise. Nah jadi kita pelan-pelan dari flashback kita jadi tahu kalau Christian itu kenapa bisa jadi kayak dia, dan si Ben Affleck juga sadar kalau dia tuh misalnya cara-cara dia acting di film ini, kayak si Christian Wolf ini, dia kalau ngeliatin orang eye contact cuma ngeliatin sebentar, habis itu dia ke tempat lain. Sedangkan pas waktu dia kecil, atau umumnya buat orang yang punya disorder kayak dia, mereka tuh nggak bisa eye contact gitu. Jadi di sini ada detail-detail kecil yang bagus dan menerangkan lebih jauh tentang karakternya. Sama juga dia juga berusaha kayak imitasi cara kita bersosialisasi, tapi kadang-kadang dia juga kaku dan misunderstood atau kayak gitu. Jadi gue enjoy aja detail-detail ini. Terus juga kita juga nggak dengerin tentang adiknya lagi sampai mereka ketemu. Ini kan spoiler review kan. Dan menurut gue mereka oke sih pada saat menerangkan tentang penjahat gangster di sisi lain yang memprotek orang jahat itu. Mereka gak bikin si Braxton, karakter adiknya ini, jadi orang jahat yang menyebalkan gitu loh. Kita masih enjoy dia punya presence, biarpun dia tuh ceritanya di bagian jahat. Dan gue appreciate itu karena begitu dia di reveal kalau dia tuh adiknya, kita tuh langsung, gue langsung oke aja gitu loh. Dan gak gue sebel banget sama karakter ini, dia harus mati, nggak. Jadi pelan-pelan story-nya itu di proceed dengan careful, dan menurut gue itu semuanya bagus jatuhnya. Jadi flashback semua bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan, karakternya dia, profesinya dia, tentang apa orang jahatnya. Kalau cerita tentang orang jahatnya, money laundering, itu semua sih cukup klise ya, karena ya di film-film ini kita pasti tahu lah kayaknya yang jahat nih kayak gini atau gimana. Tapi yang gue enjoy ya tentang si karakter ini dan background ceritanya. Gue nggak terlalu gimana dengan bagian-bagian mafioso, bagian kedebak-kedebuk, walaupun gue enjoy juga. Dan beberapa detail lain mungkin kayak ya detail-detail misalnya kayak si Christian ini cuma punya satu sendok, satu garpu, satu pisau. Dulu gue kayak gitu pas bener-bener baru mulai kerja, tapi itu gara-gara gue miskin. Jadi ada orang yang cuman punya apa namanya, barang-barang hak milik yang benar-benar cuman apa yang mereka perlukan doang, nggak lebih. Dan menurut gue ini sebenarnya interesting, dan gue sebenarnya pengen kayak gitu, alasannya bukan gara-gara kemiskinan. Kita kadang-kadang terlalu banyak barang gitu, tapi di dunia kayak gini kayaknya susah banget untuk apa ya, untuk sesederhana dulu gitu. Dan kadang-kadang kita lihat aja bajunya kita warna-warni, terang benderang, apa-apa. Tapi gue ada suatu masa di mana ini lucu sih. Gue punya satu bosnya itu cukup gue kagumin, orangnya pinter karena selera dia sama semua. Dan dia tiap hari dari gue interview sampai gue kenal dia, sampai gue kerja sama dia tiap hari cuman pakai kemeja biru.
kemeja biru celana hitam, kemeja biru celana hitam. Gue pikir jangan-jangan dia Donald Bebek atau Batman kali, dimana kalau kita buka lemarinya isinya baju sama semua. Tapi bener aja, dia bukannya jorok nggak ganti baju, tapi beneran kayak Batman, dia isi wardrobe-nya tuh sama aja gitu. Bahkan kadang-kadang kita pernah, karena dia akhirnya jadi teman, kita punya tim cuma 4 orang dan semuanya cocok. Kita pernah traveling bareng juga dan dia tetap pakai baju Batman itu. Jadi itu sudah cukup aneh ya, gue ketemu orang kayak gitu. Terus gue ganti kerjaan, ketemu lagi bos yang sama, baju biru, celana hitam. Walaupun dia masih ganti sedikit karena dia kadang-kadang perlu ngikutin kayak acara-acara harus pakai baju batik, tapi kalau tiap hari itu dia pakai baju biru celana hitam. Oke, gue nggak suka sama si Steve Jobs, tapi kalau kalian lihat, dan gue nggak tahu apa-apa, tapi kalau kalian lihat dia cuma punya satu baju, satu macam baju, munculnya pakai itu terus. Dan itu konsepnya adalah menyederhanakan apa yang nggak perlu dipusingin di dunia ini. Jadi kita nggak usah habisin waktu mikirin apa yang harus kita pakai besok. Itu kalau untuk cewek-cewek, gue tahu karena nyokap gue kayak gitu. Itu tuh bener-bener kayak menghabiskan waktu gitu. Jadi pada saat gue kerjaan gue seperti gue bilang, gue nggak bisa manis-manis dengan bos gue atau apa, bos tua yang gimana. Gue tuh tiap hari pakai baju polo misalnya sama jeans, dan gue punya beberapa baju polo yang cukup buat seminggu deh. Jadi gue nggak usah pusing, nggak usah mikir apa-apa, tiap hari ngambil salah satu baju polo gitu, udah ada. Dan itu bener-bener simplified hidup gue. Walaupun kadang-kadang ada meeting di mana diharuskan lebih gimana gitu, tapi ya itu terserah gue mau bodo amat apa enggak. Yang penting baju polo itu tidak melanggar aturan apa gitu loh, dimana cukuplah ada kerah gitu. Terus waktu gue kerja di tempat lain lagi yang isinya hampir semua cewek kecuali bos-bosnya, tapi karena gue bukan bos, jadi gue bukan main ya, maksudnya gue harus hang out dengan cewek-cewek itu. Pada saat kita punya satu event malam-malam di mana kita harus menghadiri pembukaan satu museum atau apalah, kan gue bingung banget karena semua cewek itu tiba-tiba pakai gaun atau cakep-cakepan, dan sementara baju gue kayak baju cowok-cowoknya, kemeja sama jeans gitu. Dan di situ gue merasa, kok apa gue nggak normal ya. Tapi anyway, itu sangat simplified, dan kalau kita lihat cara hidupnya si Christian Wolf itu sebenarnya oke, biar kalian seneng kalau akhirnya kalian kayak gini. Itu sebenarnya cara hidup orang pinter. Kita nggak usah mikirin hal-hal yang kita nggak usah pikirin gitu. Dan si Christian Wolf itu karena dia kerjaannya itu under the table, kerjaan-kerjaan tidak legal, dia tuh dibayarnya, kalau kalian lihat, dia punya satu laci isinya memorabilia semua, komik-komik, terus kayak kartu, kayak medali, kayak lukisan, itu semuanya amat sangat mahal, dan itu bayaran black market pasti. Sesuatu yang nggak bisa dijual atau susah dijual di market beneran, tapi sesuatu yang harganya bisa juta-jutaan, dan detail-detail kayak gitu keren gitu. Terus apa lagi? Oke, satu lagi yang mungkin nerdy banget ya, tapi kalau kalian dengerin sejauh ini ya biarin lah, gue sekalian siksa aja. Pas waktu dia coret-coret di kaca, dia bikin tentang dia berhasil melihatin puluhan tahun financial record mereka, semua dia beberin. Menurut gue itu terlalu rapi sih kalau benar-benar ya, tapi kadang-kadang menurut gue itu kurang buat 16 tahun, tapi ya kan namanya juga cerita ya. Kalau 16 tahun dibeberin beneran kan mungkin banyak banget, karena gue pernah coba bikin analisa tentang finance satu company. Ini sebenarnya laporan finance company itu ditaruh di publik sebenarnya. Jadi kalau lu mau, lu bisa akses company, mungkin company yang bukan private ya. Lu bisa iseng akses dan ngeliat ada nggak anomali di situ. Waktu itu gue ngelakukan ini karena tugas, gue bukan orang gila, ngapain gue ngelakukan itu buat kesenangan. Dan gue nggak tahu apa-apa, gue bukan orang finance, gue bego, tapi mungkin karena gue cari-cari ya, gue menemukan
company ini shady gitu. Dia ada satu saat di mana dia return revenue sama apanya pokoknya nggak matching deh, gue udah lupa itu segala. Dan habis itu gue kan sok tahu ini namanya juga tugas ya, gue nggak punya kewajiban untuk nangkep mereka atau apa. Gue sok tahu bilang mungkin di sini ada kayak investment gitu, kayak mereka beli barang gede kayak mungkin mesin atau apa yang mereka nggak declare atau apa ya, kayak gitu-gitu. Jadi di adegan itu mereka bilang tentang ada kemungkinan adanya penipuan dari laporan finansialnya company itu karena mereka tuh tidak memenuhi apa yang namanya Benford Laws. Benford Law itu kalau kalian mau nerdy dikit kalian bisa dengerin sebentar. Itu adalah satu fenomenon yang disadarin saintis zaman dulu. Kalau di dalam hal-hal yang berhubungan dengan natur, yang berhubungan dengan sesuatu yang natural deh, angka 1, 2, 3 itu lebih likely daripada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau kita bikin curve statistik, seberapa sering angka 1 muncul, itu paling tinggi. Mungkin di 30% lu akan ngelihat angka 1 sebagai angka pertama di dalam sebuah nomor gitu. Dibandingkan dengan 2, 3. Jadi makin gede angkanya makin turun kemungkinannya. Padahal kalau kita mikir dari segi randomisasi kan harusnya 9 angka itu punya kesempatan yang sama untuk muncul. Tapi ternyata di dunia kita yang natural angka 1 paling banyak munculnya. Misalnya kayak populasi negara, misalnya kayak panjang sungai atau mungkin ya apalah tinggi gunung gitu loh. Itu nomor 1 tuh paling sering muncul di 30%. Dan ini dinamakan dengan Benford Law. Jadi mereka detect kalau misalnya ada satu financial report di mana tidak sesuai dengan Benford Law nih. Angka-angka yang muncul itu nggak dominan angka 1 atau angka-angka kecil, maka ini dijadikan sebagai dasar untuk ngelihat lebih dalam lagi ke financial report itu karena kemungkinan itu adalah palsu atau dipalsukan lebih tinggi. Ini mungkin kedengarannya agak konyol ya karena namanya juga angka itu kan random. Tapi ya gue ngerasa ini cukup logikal sih. Sebenarnya ini udah terbukti ada beberapa kasus yang dipecahkan oleh implementasi dengan Benford Law ini. Jadi mungkin aja karena persentasi misalnya kita secara sadar kalau kita mau memasukkan sesuatu kita berusaha bikin dia kelihatan natural kan. Jadi misalnya gue mau memasukkan satu set data nih, gue ngelihat angka 7 kurang nih munculnya, gue banyakin angka 7. Padahal mungkin di natural itu dia nggak sesuai dengan Benford Law. Jadi kalau mereka pakai asas dari Benford Law untuk mendetek gue punya satu set data ini, mereka akan tahu kemungkinan gue palsuin lebih tinggi gitu, walaupun gak selalu. Mungkin juga kalau dijelaskan yang lain yang lebih gue ngerti, misalnya dari populasi nih, kita ada di satu pulau kita taruh 100 kelinci misalnya, dari mereka multiple dari 100 sampai 200 itu mungkin bisa jadi bertahun-tahun. Sementara habis itu dari 200 mereka multiply ke 400 mungkin lebih pendek tahunnya. Dari 400 ke 800 lebih pendek lagi. Dan sebaliknya dari 800 ke 900 lebih pendek lagi. Kenapa? Karena dari 100 ke 200 itu double mereka, benar-benar double. Sedangkan dari 400 ke 800 atau 800 ke 900 itu tuh nggak double, jadi butuh waktu yang lebih pendek. Makanya kalau kita ngelihat secara random, angka populasi itu banyak kan berawal dari 1 atau 2. Jadi naturally kayak gitu. Dan menurut gue itu masuk akal karena ya memang mereka mungkin butuhnya lebih lama, jadi kita lebih sering ngelihat angka itu gitu. Memang ini kalau misalnya buat orang-orang yang skeptikal,
gue nggak nyalahin karena kedengarannya memang agak gimana gitu, tapi gue juga kepo, makanya gue baca dan gue juga intrik sih. Oh ini gue nggak bener-bener percaya, tapi kalau sekarang gue mungkin 65% 70% percaya ada suatu pattern kayak gini yang mungkin kita nggak harus pakai 100%, jangan 100% langsung nuduh oh ini orang palsu nih, tapi gue akan taruh lebih banyak kecurigaan terhadap data itu, dan datanya ya jangan sedikit lah, angkanya harus banyak, di mana-mana sampel itu harus banyak baru bisa lebih akurat. Oke, gue ngomong apa sih? Anyway, detail-detail kayak gitu yang gue suka, dan mungkin gara-gara itu gue suka film ini, selain juga plotnya, selain aktingnya, dan menurut gue effort dia untuk masukin sesuatu yang nyata, tentang karakter, tentang disorder, tentang detail-detail yang gue sebutkan, tentang hal-hal kecil yang mungkin kita cuman notice kalau kita perhatiin filmnya dengan lebih seksama. Itu yang kayak gitu yang gue hargai gitu. Selain itu plotnya juga jadi tentang anak ini, tentang bagaimana dia berkembang sampai dia kayak sekarang, dan tentang bagaimana orang-orang ngadepin atau peranan dia di dunia, walaupun gituan tuh banyak fiksi, banyak James Bond bla 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 bla, tipe kayak gitu yang mungkin kita sebagai orang normal akan susah mikir kalau orang kayak gini tuh eksis, yang jagoan kayak gitu eksis. Tapi di luar dari itu menurut gue ini bagus banget, dan mungkin gue kasih ini 8,5 atau 9 dari 10 ratingnya. Oke, habis ini gue akan mandingin dikit dengan Akuntan 2 ya. Jadi kalau kalian nggak mau denger, ya udah. Kalau mau denger, asik. Nah anyway, gue udah nonton Akuntan 2. Gue bikin Akuntan 2 dulu sebelum Akuntan 1. Bahkan gue tuh nonton balik Akuntan 1 setelah nonton yang pertama. Jadi gue gak pernah nonton ulang habis itu. Jadi pikiran-pikiran gue tuh udah mungkin udah agak lupa detail-detailnya. Dan begitu gue nonton lagi kemarin si Akuntan 1, gue takjub gitu loh ngelihat apa yang sequelnya lakukan. Karena mereka tuh, gue yakin pada saat mereka bikin sequel kedua, mereka bener-bener merhatiin apa yang mereka taruh di film originalnya. Karena banyak sekali yang kayak kita ngelihat hubungan dia dengan kakaknya, adiknya, hubungan dia dengan adiknya dan bapaknya, terus bagaimana awal mula dia mengsponsori organisasi yang akhirnya jadi partnernya dia dalam membantu dia melakukan semua misi-misinya, terus juga apa yang membuat hubungan dia dengan si Ray King, si bapak-bapak reporter Spider-Man itu. Dan waktu gue nonton Akuntan 2, gue agak lupa dia ada di situ, dan menurut gue detail kayak gitu bagus banget karena kita bisa ngelihat effort-effort yang mereka taruh di Akuntan 1 itu paybacknya ada di Akuntan 2. Kayak hubungan dia dengan adiknya lah, kayak apa yang membuat dia obses dan akhirnya tinggal di trailer di Akuntan 2. Terus mungkin juga yang paling penting juga yang chantingnya itu kayak ulangan-ulangannya dia pas ngomong Salomon Gaudi gini. Ini juga terus terang ini juga nyata, maksudnya orang-orang kadang-kadang punya sesuatu yang bisa menenangkan mereka, kadang berupa satu sequence dari tindakan atau omongan gitu. Misalnya kayak lu nervous banget nih, apa yang lu lakukan untuk menenangkan diri lu sendiri, kadang-kadang beda-beda. Gue ada temen, ini bukan temen ya, temen yang gue tahu online karena kita ketemu di forum, salah satu sequence dia untuk menenangkan diri adalah dia ngiket rubber band di penggelangan tangannya dia, dan kalau dia lagi nervous dan mulai breakdown, dia akan jepret-jepret itu untuk menenangkan dia. Jadi ada hal kayak gitu, dan kadang-kadang gue tuh pernah pergi ke pulau yang satu kampung heboh karena katanya ada pocongnya. Serius, gue serem banget waktu itu. Dan gue tuh kadang-kadang ngalamin, ya semua orang juga ya, malam-malam dimana gue ngerasa tiba-tiba gue serem gitu loh. Dan karena gue tinggal di kampung yang mengerikan, itu masuk akal. Jadi gue punya semacam chanting yang bisa bikin gue tenang gitu. Ada kayak beberapa kata-kata
yang gue ulang-ulangin biar gue bisa tenang dan gak kepikiran. Itu sih nggak terlalu jauh ya menurut gue semua orang juga punya walaupun levelnya beda-beda. Oke, jadi kayak gitu gue seneng relasi antara dua film itu. Kalau kalian nonton 1 dan 2, sangat recommended, entertaining, bahkan juga bisa nambah-nambahin sekedar beberapa informasi yang gak akan berguna buat hidup, tapi ya biarin aja buat tahu aja biar lu kedengarannya pinter gitu. Oke, yaudah, makasih ya.